Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, malam hari ini saya akan mereview dan akan menanggapi ataupun menyoroti mengenai dinamika politik kita di tanah air akhir-akhir ini. Nah, saudara-saudara, sebetulnya saya ini sudah menyoroti mengenai kasus ataupun dinamika perpolitikan kita di Indonesia ini. Dimulai sejak adanya sebuah gerakan, yaitu Gerakan 212 yang kemudian menjadi sebuah gerakan politik yang kemudian dari memenjarakan Ahok, kemudian mengatasnamakan Islam se-Indonesia, kemudian berujung kepada sebuah pembubaran Front Pembela Islam yang tentunya lagi semangat-semangatnya, lagi getol-getolnya melakukan sebuah gerakan-gerakan yang mereka anggap sebuah gerakan mulia, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian pada beberapa bulan yang lalu, Front Pembela Islam ini juga secara tegas dinyatakan bubar oleh pemerintah. Kemudian secara kebetulan sebetulnya adanya sebuah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, pimpinan Front Pembela Islam, yang kemudian pada saat yang bersamaan Front Pembela Islam dibubarkan, kemudian pimpinannya dipenjarakan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, nah akhir-akhir ini kita bangsa ataupun masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah opini yang tengah berkembang, yaitu mengenai pelaporan terhadap Presiden Republik Indonesia atas dugaan yang sama persis dengan kasus daripada Habib Rizik Syihab, yaitu pelanggar protokol kesehatan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, saya tidak ingin menyoroti hal ini secara praktis, tetapi saya ingin melihat hal ini secara politis. Bahwa kalau kita melihat secara politik, bahwa pelaporan ini adalah dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang kemudian memang secara organisator adalah berafiliasi kepada sebuah gerakan oposisi. Nah, gerakan oposisi yang dimaksud adalah tentunya akan memiliki afiliasi ataupun hubungan dengan Front Pembela Islam. Saya tidak meyakini betul 100% bahwa komunitas yang memberikan laporan ini kepada Bareskrim Polri adalah berafiliasi kepada Front Pembela Islam. Tetapi saya menduga hal ini adalah besar kemungkinan 60% adalah sebuah gerakan yang memang berafiliasi secara keseluruhan, atau memang ini adalah gerakan oposisi yang kemudian ingin mencari sebuah kesempatan untuk kemudian bisa muncul kepada permukaan sehingga menjadi sebuah sorotan publik ataupun sorotan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ketika kita memandang permasalahan ini adalah sebagai dendam politik adalah sangat masuk akal. Karena kita melihat bahwa rentetan ataupun rangkaian daripada diskursus politik kita yang paling panas di tanah air 3 tahun terakhir ini adalah antara Front Pembela Islam ataupun sebuah gerakan kelompok politik identitas melawan sebuah rezim pemerintahan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, menurut saya secara sederhana sebagai masyarakat yang ada di perdesaan, saya sangat mengharapkan bahwa Presiden tidak mengambil perhatian yang cukup serius terhadap permasalahan ini. Nah, permasalahan ini sebetulnya saya meyakini betul bahwa kelompok yang melaporkan Presiden Joko Widodo ini sudah meyakini betul bahwa laporan mereka ini akan ditolak oleh Bareskrim Polri. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa 100% apa yang mereka bawa untuk menjadi bahan laporan kepada Bareskrim Polri tidak beralasan secara hukum, tetapi saya melihat bahwa memang hal ini adalah sudah diduga oleh mereka. Bahwa kalau kita melihat secara praktisnya ya, bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah kepala negara. Presiden Joko Widodo itu adalah kepala pemerintahan. Dan tentunya di dalam kunjungannya itu telah melalui sebuah peninjauan, pertimbangan yang matang, dan tidak seperti kita tokoh publik misalnya seperti tokoh sebagai pendeta, sebagai katakanlah pendai ataupun sebagai ustadz. Tidak seperti itu tentunya. Nah, seorang presiden itu adalah 100% tentunya difasilitasi oleh negara, dan kunjungannya tentu sangat dipertimbangkan secara betul-betul oleh segala elemen. Nah, kalau kita menyamakan misalnya kunjungan Jokowi ini dengan kunjungan
kita masyarakat secara umum, tentunya hal ini juga tidak logis dan tidak masuk akal. Nah, saudara-saudara, apa sebetulnya yang mereka cari dari oposisi ini, dari upaya untuk melakukan pelaporan ini, meskipun mereka sebetulnya sudah mengetahui bahwa laporan ini akan ditolak? Nah, tujuan mereka adalah untuk menciptakan sebuah opini bahwa polisi kemudian tebang pilih, penegakan hukum tidak adil, kemudian adanya sebuah ketidaksetaraan antara penegakan hukum terhadap yang di atas, kemudian dengan masyarakat biasa ataupun sejenisnya. Dan tujuannya ini adalah untuk kemudian membesarkan permasalahan ini secara luas. Nah, oleh karena itu saran saya kepada pihak pemerintahan bahwa harus bertindak tegas di dalam permasalahan itu. Nah, bertindak tegas dalam artian bahwa sekarang kita ini sama-sama sedang dalam kondisi melawan COVID-19. Negara kita saat ini sedang mengalami sebuah permasalahan yang cukup banyak, yang tentunya tidak bisa kita bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja sama dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan sampai kepada masyarakat biasa. Nah, banyak hal yang lebih penting, yang lebih substansial yang ingin kita bangun sebetulnya. Nah, kalau kita hanya membangun sebuah opini-opini politik yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, tentunya hal ini sangat merugikan pandangan kita ataupun sebuah kondisi politik kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara, saya merasa ini adalah sebuah pelaporan, ini adalah sebuah dentuman ataupun alat yang kemudian memang sengaja dipercikkan, yang memang notabene-nya sudah mengetahui apapun akibat daripada pelaporan ini, dan mereka berharap hal ini akan menjadi sebuah opini yang besar. Saya rasa permasalahan ini adalah permasalahan politik identitas, dan kita harus sama-sama melawan politik identitas. Silakan berpolitik, tetapi kita tidak boleh mempolitisasi agama. Dan saya sebagai muslim, saya sangat mendukung jika ada yang muslim misalnya calon sebagai kepala daerah, calon sebagai presiden, tetapi ketika Islam telah menjadi sebuah kendaraan politik yang dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan, untuk mencapai sebuah kekuasaan, saya sangat tidak sependapat. Saya rasa demikian tanggapan dari saya, dari desa, dari anak kampung, anak desa. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.